Balik lagi di studio bola. Balik lagi di studio bola. Masa Mama dan AA kan nggak mungkin dong. Ya. Balik lagi di studio bola dan masih di tempat yang megah ini, di tempat yang penuh dengan teknologi mutakhir, dengan kecerdasan yang AI yang udah akan menguasai dunia. 8-in-1 powertrain, e-platform, and blade battery. Ya, Sales. kita masih di BYD dan Arista masih BSD. ditenagai oleh V2L. V2L. Ini guys, Keren nih, kita syuting ya. Kok ada itu lewat? Kok ada itu? bisa buat semua. Oh, bisa buat semua. Ada itu. Saya suka Heeh. brand Vietnam. Brand Vietnam lewat ya. Masih ditenagai oleh V2L ya, dan masih di BYD Arista BSD, teman-teman. Kalau kalian nggak tahu nih, dia seberangnya Kibik, sebelahnya Asa Rasa. Ya, sebelahnya Burger King, sebelahnya Tanah Kosong. Buat kalian yang punya Detail BYD dari Atowan sampai Denza sekalipun ya, jangan lupa servis di BYD Arista BSD. Karena tempat servisnya luas, bay-nya banyak banget, jadi waktu nunggu tuh akan lebih sedikit pastinya. Udah gitu fasilitasnya juga lengkap. Bener, Bawa anak ada playground, ada backgroundnya, ada es krim, ada es krim, bapaknya lapar ada snack. ada snack. Kalau masih kurang beli sendiri Burger King. Iya Oke. dong. Ya, dan di video kali ini kita bakal bahas yang bukan soal pertandingan, Bukan. melainkan sebuah konten yang mungkin bisa kalian tonton kapanpun. Tapi jangan kelamaan juga, takutnya udah kenal sendiri. Wanda menjanjikan Enggak. Berat tuh. enggak, maksudnya Wanda mau ngenalin atau mau ngenalin lebih dengan bahasa bayi ya. Iya. Siapa sih Liam Rosenyor? Gimana lengkapnya? Kita masuk ke videonya abis intro. Wanda Zard. Apa Karyo Jeremy? Jeremy. McWilliam. Jeremy McWilliam ya. Wan, siapa sih Mas Liam ini? Orang-orang kacamataan ya, orang-orang kacamataan, mantan pemain Hull City, Fulham juga ya. Fulham, Hull City, mukanya Brighton. Brazil, KTP-nya Inggris. Iya. Siapa sih dia? Liam Rosenyo sebenarnya kewarganegaraan itu Inggris. Ya, Tapi dia punya keturunan dari Sierra Leone. Sierra Leone tuh mana? Lu kan tahu geografi gue jelek. Oke. Jadi keturunan dari Inggris dan Sierra Leone. Ah, Paspornya Inggris. Oke. Dia sekarang berusia 41 tahun, Muda ya untuk Masih muda. pelatih ya. masih muda. Masih dan di bawahnya Maresca umurnya malah. Oke. Nah, dia ini memulai karir di dunia sepak bola sebagai pemain bola. Pemain bola di posisi Sebagai ini winger, back winger. wingback. Iya. Kadang jadi DM juga, banyak Oke. nih posisinya. Nah, dia ini mulai karir itu tahun 2002. Sebagai pemain Ya, di Bristol City. Bristol. Oke. Lalu dia mulai naik karirnya jadi pemain Fulham. Sempat juga tadi udah ngomong main di Hull City. Dan di tahun 2018 dia retire pensiun sebagai pemain Brighton. Brighton Shop Albion ya. Yoi, lagi-lagi Brighton ini pemain. Orang maksudnya. Orang Brighton ya. Orang Brighton. Terus nyontek. Oke. Nah. Itu siapa sih? Nah, dia sebagai pemain itu sebenarnya dia pernah ketemu sama Arsenalnya waktu masih ada pemain Arteta. Ya waktu itu ada Arsenal lawan Hull City. Jadi Berarti Rosenyo masih ini ketemu Rosenyor lawan Arteta sebagai iya, pemain. Main gitu. Jadi emang sebenarnya ini bisa dibilang akamsi Inggris juga gitu. Terus enggak, dia kan nih yang kita tahu itu, yang penonton tahu ya, dia tiba-tiba ngelatih Strasbourg. Salzburg, iya. Gimana bisa tiba-tiba yang sebenarnya pemain yang atau mantan pemain yang nggak ada roots di Chelsea sama sekali,
dia main di Fulham, bahkan di tetangga ya kan. Dia main di Hull City, dia main di Brighton. Terus tiba-tiba ketemu sama Strasbourg, atau mulai pelatih itu tim pertama dia bukan sih yang dilatih? Enggak. Enggak. Jadi untuk karir kepelatihan sendiri, dia mulai dari menjadi pelatih interim di Derby County. Oke, bareng Lampard bukan? Bukan, bareng sama Rooney. Oh, malah Rooney. Sama Rooney. Jadi dia udah sama Rooney, terus dia sempat ngelatih Hull City juga. Oh iya, Dan sempat. ketika waktu di Hull City itu ada yang menarik nih. Jadi ada pertandingan Leicester City lawan Hull City, di mana Leicester City masih dipegang sama Enzo Maresca. Ya. Hull City dipegang sama Rosenyo. Dan di situ Hull City menang, yang ngegolin Liam Delap. Complicated kan? Ini kalau rumah tangga sih udah nggak beres. Jadi ibaratnya pencetak golmu, pemainku, dan mantan pelatihku. Mantan pelatihku. Ibaratnya bapakku diganti sama tetangga yang musuhan sama bapakku. Jadi itulah intinya. Ya sejarah singkatnya perjalanan karir dia. Tapi yang mau gue highlight adalah Liam Rosenyo ini punya pendekatan taktik yang gue bisa bilang ini agak lain. Wait. Karena agak lain udah 10 juta penonton. Wah, tiba-tiba kita promo film. Enggak maksudnya Menyala pantiku. Enggak maksudnya agak lain ini karena dia enggak terfokus sama satu pakem. Oke. Dia adalah pelatih yang terkenal sangat fluid sekali dalam make patternnya. Dia akan menyesuaikan lawannya siapa, dia akan pakai formasi ini. Tapi apakah itu bisa dibilang gak ada identitas? Enggak juga. Dia punya identitas. Identitas dia adalah intensitas tinggi. Iya. Darderdor berarti main bolanya ya. Dia nggak suka main bola yang pelan. Enggak. Makanya sebenarnya kemarin lawan Arsenal pun Chelsea kalah tapi mainnya seru gitu nontonnya. Dan lu bisa ngelihat bagaimana progresi dari menyerang ke bertahan itu dibikin sekompak mungkin. Yang menurut gua negasi terburuknya adalah pertama di fatigue atau stamina. Iya, itu yang gue mau. Stamina pemain. Yang kalau nggak terbiasa awal-awal dia kan kecapean. Hancur. Gitu. Makanya dia kalau dikasih kuota 7 pemain penggantian dipakai semua 7-nya. Iya. Gitu. Jadi menurut gue ini pelatih yang emang agak lain, punya pendekatan taktik yang unik dan menurut gue akan berhasil di Premier League. Berhasil. Lu berani langsung bilang berhasil ya? Gue langsung bilang berhasil. Karena apa? Karena gini, di sepak bola modern, anjay panjang nih. Menurut gue hasil itu memang menjadi hal yang absolut, mutlak. Ya, kalah, menang, seri-seri. Cuma kalau misalkan atraktif, lu memang nggak menang secara poin, tapi lu menang secara hati penonton. Ini terbukti di mana? Di beberapa tahun lalu kita tahu banyak tim-tim yang kita harapkan ada Leicester kedua. Oke. Kayak gitu. Sekarang kita nggak usah bohong, lu pasti pada pengen Aston Villa juara kan? Iya sih. Ya kan. Cuma ngelihat City yang ternyata ketemu ritmenya lagi sih. Nah itu sulit. dia. Artinya Premier League ini memang liga yang nggak bisa ditebak. Jangankan tim-tim yang jago, tim yang kurang jago pun kita nontonnya seru gitu. Jadi menurut gua ini pelatih ketemu sama habitatnya. Tuh. Tapi maksud gua takut gak sih lu kayak lu bilang Liam Rosenyo bakal bawa permainan yang intensitasnya tuh gila-gilaan. Pressing parah. Nggak ada diem. Dengan kondisi di mana Chelsea ini terkenal sama pemain-pemain kaki kaca di generasi yang sekarang nih. Benar. Entah itu kesalahan dari kepelatihannya, entah itu kesalahan dari asesmen tim medisnya, atau dari manapun itu entah. Bahaya nggak sih sebenarnya malah buat Chelsea dengan intensitas main yang ugal-ugalan itu? Bahaya menurut gua.
kalau misalkan pemainnya nggak bisa ngikutin gayanya dia. Jadi memang kita bisa ngeliat di sini contoh ya kayak si Fofana kemarin waktu ditarik dari game lawan Arsenal tuh sebenarnya ada indikasi dia cedera Udah sebenarnya. pincang. Iya, ada gitu. Tapi gue bisa ngeliat di sini sebetulnya adalah Leandro Rosenyo ini punya visi yang dimana hampir semua fans sepak bola suka gitu. Oke. Ya atraktif gitu kan. Dan kalau misalkan emang nanti Chelsea bisa dibawa to the moon lagi sama dia gitu, harapan gue sih semoga dari board nih ya kan, Bluko itu nggak terlalu ikut campur tangan lagi dari pemain-pemain supaya pattern dia ini bener-bener ketemu, bener-bener ngulitin, bener-bener menjadi darah daging gitu loh depan mateng ya. Iya, dan gue sih dengan rata-rata pemain Chelsea yang usianya baru 23 sampai 25 cocok banget. Gitu. Masih bisa banget lah dibikin, masih, dibuild untuk cocok untuk klub sama atau untuk nyetel sama gaya main yang dibawa sama senior gitu. Benar. Tapi pertanyaan gue simpel. Tetap harus beli center back nggak? Beli. Langsung aja gue ngomong, gue pengen Guehi. Karena mainnya pressing banget. Iya. Guehi badak. Kita kehilangan siapa sih berarti itu yang ke Milan? Tomori juga mainnya padahal kalau dia masih ada kayaknya mainnya masih kepake deh. Oh, dia udah enggak ada sekarang. Enggak, maksudnya kasihan masih muda. Enggak mau innalillahi enggak meninggal. Kan dia di Milan, maksudnya the way he plays dengan cara Rosenyo, dengan sepak bolanya Rosenyo cocok enggak sih menurut lu? Cocok. Guehi yang badak tuh yang dadar lari terus. Iya. Tomori juga kayak gitu. Terus siapa lagi tuh yang kanan tuh, bek kanan? Aduh lupa gua. Arnold. Lamte. Iya kan, anak-anak kecil gelap itu kan gila tuh, itu anak-anak pelari semua gelap sebenarnya. Karena dia ini kan nggak mau sabar di Chelsea kan. Iya maksudnya yang enggak. Selamat. Enggak gue selamatin, gue berantakin. Oh iya oke. Maksudnya anak kecil itu, anak lucu itu kan. Lucu. Fisiknya kan gila-gila semua itu. Bener. Lamte, Tomori, Guehi. Itu 3 pemain yang entah mungkin karena memang gennya fisikal atau emang secara fisik emang mateng, walaupun badannya nggak gede. Lamte kecil dong. Iya, kecil Lamte. Cuma buat tabrak bolanya, buat Guehi juga nggak gede-gede banget. Tapi Guehi bola udaranya gokil. Iya. Tomori juga nggak gede-gede banget maksudnya. Iya. Kalau lu bandingin tingginya sama Tosin, gedong, tapi lu boyor. Kan sayang gitu loh. Ya, menarik sih. Lu mau Guehi? Siapa lagi selain itu? Guehi dulu deh. Guehi dulu. Berarti kok Scalvini sih? Gue ingetnya Scalvini lagi, siapa satu lagi? Ya, Scalvini gue back lagi kalau dia belum ACL mungkin iya oke. Terus apa lagi sih Rosenyo yang harus menurut lo pemain atau penonton Chelsea yang sekarang harus siap-siap atau harus tahu tentang Rosenyo apa sih? Rosenyo itu dia pendekatannya selain agresif, dia juga punya pemikiran yang agak sedikit gila, gue bilang ya. Tanda kutip gila. Lu tahu kan Chelsea musim ini udah 7 red card. Kayak musim ini. Sorry, setengah musim. 7 red card. Dia ngomong apa? Oh, itu enggak masalah buat saya. Saya tahu itu karena anak-anak saya pengen menang. Jadi kalau misalnya itu dibutuhkan, let's do it. Bab. Class King. Kalau kata anak TikTok Class King. Ini dia ngomong waktu press con waktu FA Cup yang melawan Charlton. Ada wartawan ngomong kayak, lu tahu kan pemain Chelsea udah 7 red card nih. Mungkin kata si wartawan paling jawaban aman kayak ya udah main hati-hati ya kan, enggak usah sliding dan agresif banget, yang bersih tackle-nya ini enggak. Kalau dibutuhkan lakuin aja, udah terusin aja. Satu. Dan yang kedua nih, apa tuh? Dia ramah. Oh iya, ramah banget. Press con pertamanya, dia hampir menyalami semua wartawan yang ada di situ. Gak cuma row depan, row tengah, row belakang juga. Capek tuh. Nih gambarannya ada. Ramah deh di situ. Dan asik gitu. Jadi kalau misalkan dapet pertanyaan yang agak sedikit nyeleneh gitu kan ya, dia pasti akan jawab dengan santai. Dengan nyeleneh gitu. juga. Iya, nyeleneh juga. Tapi itu ya maksudnya dari kelakuannya kelihatan nyeleneh sih emang. Iya. Enggak, tapi gue nggak tahu kenapa punya feeling gimana gitu ya. Dari movementnya dia, gerakannya dia, bahasa tubuhnya dia, ini orang emang agak aneh. Iya, emang agak aneh. Aneh yang berujung positif.
nggak tahu ntar positif apa enggak. Cuma maksud gue emang ada keanehan di dia. Iya. Tipikal gini deh. Diego Simeone dimudahin dikit. Ah. Wah, seru sih. Kalau emang Sorry, Diego Simeone versi offense. Hah? Versi offense. Enggak, tapi kalau tingkah laku, Oh iya sih. Iya sih. Bener-bener. Iya sih. lu bayangin kalau Chelsea ketemu Atletico sama pelatih dua-duanya kayak gitu. Bab. Pukul-pukulan pinggir lapangan, pukul-pukulan dong. Siapa? Si Sorlot ketemu Liam. Sama-sama Seru blonde tinggi tuh. Ya kan? Aneh sih. Jadi makanya gue bilang nggak cuman gaya taktik doang yang fluid, tapi game condition pun dia fluid juga. Ya. Artinya kalau kayak Dokso nih orang terakhir, kalau emang Chelsea butuh 3 poin, sikat. Gue ngerinya itu sih. Iya, bakal jadi Atletico-nya Inggris. Asli. Sorry ini tim lain ya. Tim Maaf nih. Maaf Maaf dari nih sekarang buat gue bilang. Gyökeres, buat Sesko. Ya, kalau Haaland. misalnya nanti udah tinggal satu Haaland one by one sama Sanchez terus tiba-tiba leher ada yang betot, maaf nih. Diditi. Iya kan? Tiba-tiba ada dua kaki nongol di tengah-tengah, maaf nih. Dibilangin dari sekarang nih, soalnya udah dibolehin sama pelatihnya. Ya kan? Ini apalagi harus di penonton tahu? Itu sih paling yang seru buat di highlight dari Liam Rosenyo. Jadi lu mewajibkan penonton football untuk dukung Rosenyor lah ya. Oh iya dong. Kasih juga kesempatan dulu lah, minimal 10 game. Gitu. Dan intinya jangan sampai Bluko kebanyakan ikut campur lagi ya. Itu ya itu. Tapi emang gue pede sih kalau misalnya emang gak banyak cacicu dari Bluko-nya, harusnya it's all good sih buat Rosenyor ya. Betul. Ya, gitu, dah. Oke. Nah gitu aja guys. Jadi ntar kalian kalau mau nambahin lagi info yang kurang tentang Liam Rosenyor, boleh banget ditulis di kolom komentar. Ya boleh banget kalian tulis di kolom komentar info-infonya ya. Mungkin ada yang kurang, ya kurang dalam, iya, atau iya, mungkin iya. ada yang tanggapan kalian tentang Liam Rosenyor juga boleh banget kirim atau ditulis di kolom komentar. Ya, tanggapan kalian, menurut kalian Liam Rosenyor ini bakal kayak gimana? Ya. Dan thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Video kita kali ini pendek aja karena gue harus berangkat kerja, ini langsung cabut. Iya. Ya. Dan gue juga kerja juga ini. Iya, terus udah gitu thank you banget yang udah share, udah komen, udah like, udah subscribe juga. Jangan lupa di subscribe. Dan gak lupa juga thank you banget untuk BYD Arista. Thank you BYD Arista yang udah ngasih kita tempat dan teknologi V2L-nya. Dan sebuah mobil yang kita pakai syuting 2 video dengan durasi sekitar 2 jam lebih bahkan. Itu baterainya kepake buat V2L cuma 7%. Bah. Lu bisa piknik bawa mobil 2 asli, jam piknik. cuma segitu. Piknik lah men pakai ginian. Ya. Piknik aman, colok listrik, nggak khawatir handphone lu lobet ya. Ini Jadi, kita nggak peres ya? Nggak peres. Tadi 78. Enggak, ini udah 70 paling sekarang. ini kayak 70% paling sekarang. Iya. Ya. Jadi lo harus cobain sendiri deh punya BYD. Karena gue juga rencananya mau SPK Denza Z9 Siap. atau Seal lah ya. Seal dulu Si Lion sih, gue si Lion sih. Si Lion. Soalnya rumah gue Bekasi, banyak polisi tidur tinggi. Iya, bisa. Ya. Ya udah, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Thank you teman-teman. Thank you. Bye-bye, see you on the next video. See you. Ciao. Ciao. Kabur pas. Lu duluan ya. Enggak bisa.